Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita kembali bertemu lagi di channel Jalan Ketuhanan. Ngobrol makrifat sambil ngopi ya. Di Cafe Sharing Supi. di Cafe Sufi. Nah, kali ini kita akan membahas tema yaitu bertuhan itu mesti punya arah kiblat yang jelas. Nah, kenapa? Karena ketika kita tidak punya arah atau titik fokus ya yang jelas, maka tidak ada tujuan sebenarnya. Ibarat kalau kita lagi bepergian ya, tidak ada tujuannya, tidak jelas ya, hanya muter-muter aja, nggak nyampe, nggak tahu kemana arahnya. Begitupun juga dalam bertuhan ya atau beragama, harus jelas arah kiblatnya yang mana. Tuhannya harus jelas, harus tahu yang mana sih sebenarnya yang kita sembah. Karena ya, jika kita tidak mengetahui arah kiblat atau titik fokus kita dalam mengerjakan amalan, maka sesungguhnya tidak arahnya itu tidak terarah kemana Tidak amalan, jelas. tidak jelas ibadah yang kita lakukan. Kira-kira seperti apa tuh Pak? Ya, alhamdulillah di malam ini kita bisa berbincang-bincang kembali, ngobrol makrifat sambil ngopi di Cafe Supi ya. Ya, Nah, lumayan menarik ya, temanya bertuhan mesti punya arah kiblat punya arah yang kiblat jelas. yang jelas. Karena ketika kita bertuhan, disitulah ada kalimat menyembah. Nah, otomatis ketika menyembah, mestinya ada yang kita sembah. Ya, Nah, sebelum menyembah, mesti kita kenal siapa yang kita sembah. ya, Nah, otomatis kiblat kita adalah kiblat yang kita sembah. Sekalipun Allah itu tidak butuh disembah. Nah, hanya saja sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai hambanya bersujud dalam arti menyembah. Nah, menyembah itu bukan dengan ritual ya. Menyembah itu dengan berabdi, berbakti, dalam arti menyerahkan seluruh ibadahnya, baik itu sholatnya, matinya, dan lain sebagainya, hanya untuk Allah. Nah, otomatis ketika kita menyerahkan seluruh hidup dan matinya, baik itu ibadahnya, jelas kita harus ada yang menerimanya dalam arti untuk pemasrahannya. ya, Nah, itulah yang disebut kiblat. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, kita sering membaca doa iftitah ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajahnya. Nah, jadi kiblat itu ya wajahnya Allah. ya.
Nah, otomatis ketika kita menghadapkan wajah kepada wajahnya, tentu kita harus mengenal dulu, bertemu dulu, baru kita bisa menghadapkan wajah kepada wajahnya. Nah, itulah yang disebut kiblat. Nah, karena ketika kita bertuhan tidak jelas arah kiblatnya, ya maka kiblatnya pun ya tidak jelas, entah kemana. Bahkan bisa dijadikan kiblatnya adalah angan-angan sendiri. Nah, itu memang ya sulit untuk disampaikan di luar sana, karena memang ilmu ini tidak ada yang menerangkan sebelumnya. Makanya ketika kita menyampaikan ilmu ini, ilmu tasawuf bahasanya ya, apalagi ilmu di sini itu ilmu agama yang bermetodologi dan ilmiah. Nah, ini jelas apa yang kita sampaikan belum pernah ada yang menyampaikan sebelumnya. Makanya wajib kita dianggap aneh, asing, bahkan kita dianggap sesat. Wajib itu, Mas. Karena apa? Karena bagi orang yang baru mendengar atau apa namanya, melihat uraian-uraian ini, ya mereka pun akan merasa aneh. Kok seperti ini? Kok sebelumnya kita nggak ada dan nggak pernah mendengarkan ini? Makanya kita wajib dianggap aneh, asing, bahkan sesat. Karena ilmu inilah ilmu yang khusus lil khusus. Ilmu inilah yang dirahasiakan atau ilmu rahasia. Hanya saja di akhir zaman ini, maka ilmu ini mesti disampaikan. Sekalipun ketika kita menyampaikan, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Ditolak ataupun diterima. Tetap kita akan sampaikan itu. Nah, dulu di zaman Nabi, kenapa ilmu ini tidak disampaikan secara umum? Itu bukan berarti Nabi nggak sayang sama umatnya. Hanya saja Nabi Muhammad mengetahui kadar umatnya dalam menerima ilmu ini. Makanya ilmu ini tidak sembarangan untuk disampaikan kepada umum. Makanya Nabi Muhammad menyampaikan, ketika aku mendapatkan dua nampan ilmu, maka yang satu nampan aku bagikan kepada kalian, yang satu lagi khusus untuk diriku sendiri. Itu artinya bukan berarti Nabi Muhammad tidak mau berbagi dengan yang ilmu yang satu nampan yang tadi itu yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad mengetahui bahwa tidak semua umatnya akan memahami tentang ilmu ini. Ilmu inilah yang disebut ilmu hakikat. Ilmu inilah yang disebut ilmu kodim atau isi dari ilmu agama. Nah, makanya ketika ada yang menyampaikan ilmu ini, mestinya bersyukur. Dalam arti, dulu tidak pernah ada yang menyampaikan, sekarang sudah ada yang menyampaikan. Karena apa? Sudah saatnya. Nah, kenapa kita sampaikan ilmu khusus lil khusus ini kepada umum? Karena kita sayang. Karena kita cinta.
karena kita tidak mau saudara-saudara kita salah jalan atau tersesat. Ya. Nah, makanya apapun resikonya harus kita sampaikan. Bahkan Nabi Muhammad pun menyampaikan, ketika ilmu yang satu nampan lagi aku berikan kepada kalian atau aku bagikan kepada kalian, kalian bisa membunuhku atau sebaliknya kalian akan menuhankanku. Ya. Nah, itu sudah jelas kalimat yang disampaikan Nabi Muhammad. Makanya sampai sekarang ilmu itu tetap, sekalipun sudah mengenal ilmu ini, masih banyak yang merahasiakan. Dan memang ilmu ini ilmu rahasia atau ilmu khusus lil khusus. Nah, siapakah yang akan menerima ilmu ini? Dialah orang yang dipilih, ditunjuk, dan dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Itulah firman Tuhan. Sekalipun kita sampaikan, memang belum tentu bisa diterima. Dan kepastian banyak yang menolak, Mas. Karena yaitu tadi, ilmu yang kita sampaikan akan dianggap aneh, asing, bahkan tidak sedikit yang akan menganggap ilmu sesat. Ya. Nah, seharusnya ilmu ini disampaikan dari dulu. Dari zaman Nabi Muhammad, hanya saja kan Nabi Muhammad sudah mengetahui bahwa ilmu ini tidak akan bisa diterima oleh semua umatnya. Ya. Makanya kembali lagi, orang yang dipilih, ditunjuki, dan dikehendaki di antara hamba-hamba kami. Itu sudah jelas pernyataannya ya. Maka kita akan sampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana agar mudah dicerna oleh akal. Ya. Itulah yang disebut ilmiah. Ilmiah itu mudah dicerna sama akal dan logis. Logis itu bisa dibuktikan. Ya. Nah, maka ketika kita sudah dipertemukan dengan sekolah ini, dengan tarekat Kodim atau tarekat arwah, tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, kita pun ditugaskan untuk menyampaikan ilmu ini. Siapakah yang menugaskan kita? Beliau adalah guru kita, Ya. ulil amri minkum, yang berwasilah. Karena hanya dengan dipertemukan dengan ulil amri minkum yang berwasilah, maka kita pun akan secara otomatis terhubung akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulil amri minkum yang berwasilah itu mutlak, yang datangnya dari yang maha mutlak. Nah, ketika kita mengikuti sistem ulil amri minkum yang berwasilah, yang mutlak dari yang maha mutlak, maka kita pun akan dimutlakan juga. Nah, dengan satu syarat, kita telah memenuhi syarat rukun dalam arti mengikuti metodologinya, Ya. mengikuti visi misinya. Maka disitulah kita sudah jelas dalam bertuhan, sudah punya kiblat yang jelas. Dalam arti ketika kita menghadapkan wajah kepada wajahnya, itu sudah jelas. Ya. Sudah ada barangnya. Nah, bagi yang belum ketemu,
isinya atau belum ketemu barangnya atau belum ketemu kiblatnya, maka sudah dipastikan kiblatnya tidak jelas. Bahkan bisa dipastikan kiblatnya adalah angan-angannya sendiri. Makanya ketika sholat, ya, sholat itu maknanya kan untuk mengingat Allah. Iya. Nah, kalau kita belum bertemu, belum kenal akan Allah, maka di dalam sholat pun yang diingat adalah angan-angan sendiri. Ya. Baik itu berupa kebutuhan, pekerjaan, keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita sudah mengenal Allah, ketika kita sholat, yang diingat adalah Allah itu sendiri. Dalam arti kita akan mengingat wajahnya, menghadirkan sifat wujudnya, dan akan merasakan getaran kehadirannya. Maka ketika orang-orang beriman dibacakan ayat-ayat Al-Quran, akan bergetar hatinya. Ya. Itu karena apa? Karena ada ketersambungan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus ada yang bisa kita ingat, ya. Ketika kita melaksanakan sholat, nah itu tadi harus jelas kiblatnya, harus ada titik fokusnya. Ya, Tentu kita tidak bisa mengingat sesuatu yang tidak pernah kita lihat. betul. Karena definisi mengingat itu pernah kita lihat dengan panca indera kita, yaitu mata. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah itu berada di ujung langit akhirat tertinggi dan dimensinya sangat jauh dengan kita. Tidak akan mungkin pernah bisa kita mengingat Allah, karena ya Allah itu tidak serupa dengan apapun, tidak bisa digambarkan Allah itu seperti apa. Nah, yang bisa kita saksikan itu ya seorang utusan Allah di dunia ini, dan dia pun seorang utusan itu adalah manusia, sama seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun seorang manusia yang akan mengalami kematian, manusia biasa sama seperti kita. Tapi di zaman Nabi Muhammadlah seorang utusan Allah di zaman itu. Maka arah kiblat kita ya kepada Nabi Muhammad di zamannya. Nah, sekarang kan kita sudah tidak sezaman lagi dengan Nabi Muhammad yang jaraknya ribuan tahun yang lalu. Ya. Maka dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya utusan Allah itu selalu ada di setiap zaman atau rasul. Dulu disebutnya rasul ya, atau nabi. Sekarang sebutannya ulil amri minkum atau ulama pewaris nabi. Nah, itulah yang mesti kita temukan di zaman ini, agar supaya kita punya kiblat dalam beribadah itu jelas, ada titik fokusnya, ada yang bisa kita ingat. Dan satu-satunya jalan untuk kita ada hubungan dengan Allah yang melalui utusannya. Karena Allah pun menghampiri alam dunia ini lewat utusannya. Karena tidak mungkin Allah langsung menghampiri alam manusia ini secara langsung, nggak mungkin. Itulah makanya Allah mengutus seorang utusan. Nah, lewat utusannya itulah kita beribadah. Ya, kira-kira gitu Pak ya.
Ya. Jadi intinya atau kesimpulannya atau poin dari tema tersebut ya, tema yang judulnya bertuhan mesti jelas arah kiblatnya. Ya. Nah, jadi kemanakah kiblat kita? Ya. Kan itu. Nah, kiblat kita adalah kepada utusannya. Dalam arti kepada utusan Allah Ya. yang ada di dunia. Karena Allah yang tadi Mas Andi sampaikan menghampiri alam dunia itu melalui utusannya. Ya. Nah, utusan Allah itu ada di dua dimensi. Ada utusan Allah yang di akhirat dan ada utusan Allah yang di dunia. Utusan Allah yang di akhirat disebutnya Rasulullah atau Nurun ala Nur. Ya. Nah, setelah Rasulullah menempati wadah atau wujud seorang manusia, maka Rasulullah itu akan disebut sebagai Rasul, utusan Allah di dunia, karena telah menempati wujud seorang manusia di dunia. Ya. Nah, jadi arah kiblat kita itu ya manusia yang dibaliknya ada Rasulullah dan ujungnya Allah itu sendiri. Nah, itulah sebuah sistem atau teknik menyambungkan frekuensi dan gelombang dengan frekuensi gelombang Tuhan. Nah, karena hanya dengan gelombang yang sama, maka gelombang itu akan terhubung atau tersambung. Ya. Ini memang tidak mudah untuk dipahami ya. Harus berulang-ulang kali kita menyampaikan. Sekalipun penyampaian kita pun sekali ditolak, 2 kali ditolak, 3 kali ditolak, bahkan mungkin seterusnya ya, untuk yang tidak terpahamkan. Ya. Nah, kita itu menyampaikan, bukan untuk memahamkan. Nah, karena tidak ada seorang pun manusia yang mampu memahamkan orang lain. Ya. Untuk memahamkan diri sendiri pun tidak akan mampu. Nah, kenapa ada yang terpahamkan dan ada yang tidak terpahamkan? Ketika ada yang terpahamkan itu karena dipahamkan, maka jadi terpahamkan. Nah, dan kenapa ada yang tidak terpahamkan? Jelas karena tidak dipahamkan. Ya. Maka kembali lagi kepada yang ditunjuk, dipilih, dan dikehendaki. Itu sudah sistem yang mutlak, yang datangnya dari yang maha mutlak. Ya. Makanya bagaimana agar kita bisa dipahamkan atau bisa dipahamkan agar terpahamkan. Nah, tentu kita harus menjemput bola, dalam arti mesti berusaha atau mencari. Ya. Karena barang siapa yang ingin bertemu denganku, maka akan kutunjukkan jalan kepadaku. Nah, itu artinya ketika seseorang punya niat ingin menuju atau ingin bertemu akan Allah, maka suatu saat di dalam pencariannya akan dipertemukan. Ya. Itulah yang disebut jolokan. Nah, karena rahmat itu mesti dijolok. Itu memang ya tidak segampang itu untuk kita dipertemukan dengan guru walia mursida atau ulil amri minkum. Karena untuk mencapai pertemuan dengan guru walia mursida atau ulil amri minkum itu ada proses, Mas. Mencari dan akhirnya akan dipertemukan.
Makanya kita mesti mencari dan terus mencari sampai dipertemukan. Kita harus belajar dan terus belajar sampai di puncak perjalanan, dalam arti mencapai puncak pembelajaran itu sendiri. Ya. Nah, makanya di dunia ini adalah tempat untuk belajar. Jadi jangan sia-siakan selagi kita masih hidup di dunia ini Ya. untuk mencari jalan pulang atau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika ada yang menyampaikan bahwa ada pemahaman yang tidak sepaham dengan mereka, atau ada pengertian yang tidak sepengertian dengan mereka, maka jangan mudah menyimpulkan, apalagi untuk memvonis sebelum kita mengerti atau mengetahui isi dari pemahaman tersebut. Ya. Nah, sering kita mendengar ketika ada pemahaman atau pengertian yang tidak sepaham dan tidak sepengertian dengannya, maka mereka akan menganggap bahwa pemahaman itu atau pengertian itu adalah pengertian yang menyesatkan. Padahal mereka sendiri tidak bisa menunjukkan di mana sesatnya dan tidak bisa menunjukkan mana yang benarnya. Nah, berhati-hati ketika kita menilai. Dan sebenarnya hidup di dunia ini bukan tentang penilaian, tapi tentang kepribadian. Itu artinya apa yang di luar diri itu adalah fata morgana. Ya. Yang nyata adalah tentang dirimu sendiri. Ya. Itu memang ya sangat sulit ya untuk kita menyadari akan kepribadian diri yang sebenar-benarnya diri. Dan memang mungkin bisa dikatakan lumrah atau umum ya, sebagai umat manusia kebanyakan melihatnya keluar diri, melihatnya kehidupan di luar diri, baik itu orang lain, baik itu apapun yang di luar diri. Maka disitulah ketika kita sudah keluar dari diri, disitulah akan terlihat yang namanya perbedaan. Tapi ketika kita masuk ke dalam diri, ya sudah tidak ada perbedaan. Karena yang ada hanya tentang diri sendiri. Gitu. Ya, sudah sangat jelas ya dijelaskan. Jadi intinya adalah carilah seorang utusan Allah di dunia ini. Sebab kepada utusan itulah arah kiblat kita yang sebenarnya. Karena di balik utusan Allah itu ya ujungnya adalah Allah sendiri. Ya. Karena kita di alam manusia, tentu utusan Allah itu juga mestinya bisa satu dimensi dengan kita, Pak ya. Ya, dalam arti utusan Allah di dunia adalah seorang manusia. Ya. Dan berwujud manusia. Ya, karena kita juga manusia. Jadi mesti harus ada ketersambungannya, dalam arti kita bisa berinteraksi, ya, kita bisa betul, berhubungan. Betul. Makanya seorang utusan Allah itu ya juga manusia dari zaman Nabi sampai saat ini. Ya. Kalau di zaman Nabi dulu ya Nabi Isa, seorang utusan Allah. Kemudian di zaman Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad SAW, seorang utusan Allah pada zaman itu. Nah,
seiring berkembangnya zaman hingga saat ini, utusan Allah itu akan selalu ada di setiap zaman. Karena ketika sudah tidak ada lagi Rasul ya, atau utusan Allah di dunia, maka ya dunia ini sudah kiamat. Karena tidak ada tidak bisa lagi kita berkomunikasi dengan Tuhan. Karena satu-satunya sudah putus ya. Satu-satunya alat penghubung ya, tali penghubung ya mesti lewat utusannya. Jadi ketika kita tidak menemukan utusan Allah di dunia ini, maka tidak ada ketersambungan akan Allah, ruh Jadi kita. Ini ya Mas, bahasa simpelnya, ketika kita bertuhan, baik itu berkiblat, baik itu mengingat, baik itu menyembah, yang mesti kita temukan adalah tali penghubungnya dulu ya, atau yang disebut wasilah. Nah, ketika kita sudah ketemu wasilah, itu berarti kita sudah berkiblat dengan jelas. Kita bisa mengingat, kita juga bisa menyembah. Ya. Nah, jadi inti dari beragama itu adalah berwasilah. Nah, karena di dalam wasilah itulah semuanya ada. Ada Allahnya, ada Rasulnya, ada Siratal Mustaqimnya, ya, ada akhiratnya, ada surga dan nerakanya. Ya. Jadi di dalam sistem wasilah itu semua ada. Karena di dalam sistem wasilah itu full dalam arti sambungan akan Allah. Ya. Intinya setrumnya itu di dalam wasilah itu. Kodimnya, semua kodimnya itu ada di balik wasilah. Maka carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di dalam sistem wasilah itulah semua sistem ketuhanan ada. Ya. Baik cara mengingat, cara menyembah, cara memasuki alam ruh atau alam akhirat, bahkan teknik mi'raj pun ada dalam sistem wasilah. Makanya ketika beragama tapi tidak berwasilah, maka agamanya zong atau kosong. Nah, maka bersyukurlah ketika sudah dipertemukan dengan wasilah yang dibawa oleh seorang pembawa wasilah. Siapakah dia? Dialah ulil amri minkum. Ya. Yang dibaliknya ada Allah dan Rasulullah. Ya. Nah, mungkin ya, mungkin obrolan kita nyampe sini ya Mas ya. Itu udah cukup jelas lah, sangat jelas dan disampaikan dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana sebenarnya. Ya. Jadi demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya dengan tema yang berbeda. Ilahi anta maksudi waridaka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.